Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini ingin mempresentasikan tentang soal dan pembahasan terkait materi dalam buku Dasar-Dasar Investasi untuk mata ajar investasi dan pasar modal. Kali ini soal pembahasan tentang topik stock valuation yang ada di bab 13. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbincanganlemba.com, dapatkan e-learning manajemen investasi yang berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan, serta persiapan menghadapi UTS dan UAS. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Saham PT ABG memiliki return on equity yang diharapkan 15% per tahunnya. Laba per saham yang diharapkan itu adalah 400 dan dividen yang diharapkan adalah Rp240. Tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau market capitalization rate adalah 12%. Pertanyaannya adalah, berapakah PE ratio saham PT ABG? Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita menghitung plowback ratio atau B. Nah, plowback ratio itu adalah formulanya 1 minus dividen payout ratio. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dulu berapa dividen payout rasionya. Dividen payout ratio itu adalah dividen dibagikan dengan EPS. Ya. Nah, yang ada dividen yang diharapkan adalah expected dividend itu adalah D1. Adapun earning per share yang diharapkan juga ini adalah earning per share tahun ke-1 atau earning per share tahun depan. Dari soal kita dapatkan dividennya 240 atau dividen tahun depan Rp240. Adapun earning per share atau laba per saham tahun depan adalah Rp400. Maka dividen payout rasionya adalah 60% rasio. Plowback rasio itu adalah 1 minus dividen payout ratio. Karena kita dapatkan dividen payout ratio 60%, maka plowback rasionya adalah 1 minus 60% atau 40%. Langkah berikutnya atau langkah kedua adalah menghitung pertumbuhan dividen. Di sini diasumsikan dividen bertumbuh konstan selamanya. Jadi pertumbuhan dividen atau growth-nya itu adalah return on equity kali dengan plowback ratio. Return on equity sudah ada dari soal, sedangkan plowback ratio yang B ini didapat dari langkah yang pertama ya. Nah, jadi growth atau pertumbuhan dividen adalah ROI-nya 15%, adapun plowback ratio-nya adalah 40%. Nah, ini juga kita bisa buat rumusnya adalah return on equity dikali 1 minus dividen payout ratio. Ya, sama aja. Jadi growth-nya kita dapat 6%. Langkah ketiga, kita menghitung harga sahamnya dengan menggunakan dividen diskon model, asumsi pertumbuhan dividen konstan. Nah, ini harga sahamnya adalah dividen 1, dividen yang sudah dibayar dividen yang akan dibayarkan tahun depan dibagi dengan K-G. Nah, di soal itu ada dividen yang diharapkan akan dibagikan, itu adalah D1-nya. Ya, jadi harga sahamnya adalah 240, ini adalah D1, sudah ada dari soal. Ya, 12% dari soal, growth dividen 6% berasal dari langkah kedua. Maka harga sahamnya adalah Rp4.000. Nah, berikutnya langkah keempat, kita menghitung PE ratio. PE ratio itu adalah harga saham dibagi dengan EPS. Nah, harga sahamnya di langkah ketiga kita hitung adalah Rp4.000, adapun EPS-nya adalah 400. Berarti PE ratio-nya adalah 10 kali. Ya, jadi ini P0 dibagi dengan E1 ya. Oke. Jadi PE rasionya 10 kali. Nah, ada juga cara mencari langsung PE ratio-nya, langkah alternatif. Jadi PE ratio, nah ini PE ratio, jadi P0 dibagi dengan E1 ini adalah price earning ratio. Nah, price earning ratio itu adalah 1 minus B atau plowback ratio
dibagi K minus ROI kali B. Nah, dari soal kita dapatkan tadi kita sudah menghitung B-nya adalah 0,4 ya, langkah pertama. Kemudian ini 12% K-nya dari soal, 15% dari soal, dan ini B-nya perhitungan langkah pertama tadi. Maka PE ratio-nya kalau dihitung seperti ini juga 10 kali. Jadi ini terserah ke Anda, apakah Anda ingin mencari dulu harga sahamnya, baru kemudian dapatkan PE ratio, atau langsung Anda menggunakan formula ini untuk memperoleh PE ratio. Oke, dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan equity valuation yang ada di buku Dasar-Dasar Investasi karangan Body and Kane yang diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.